Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4. Apa kabar semua? Semoga Bapak jumpai anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu keadaan sehat. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online karena masih situasi COVID-19. Jadi Bapak harap anak-anak masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingatkan lagi anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Lihat di buku paketnya halaman 49. Nah, subtema 2 ini bercerita atau bertemakan indahnya keragaman budaya negeriku. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, seperti kemarin, anak-anak telah mengetahui bahwa Indonesia ini, negara kita, terdapat beragam suku bangsa ya. Dari kemarin suku bangsa, bahasa, tari-tarian daerah, apalagi rumah adat dan banyak lagi keragaman yang ada di negara kita. Nah, keragaman suku bangsa ini mengakibatkan juga keragaman budaya. Nah, keragaman budaya ini termasuk juga cara hidup mereka sehari-hari. Nah, sekarang lihat halaman 49. Anak-anak bisa baca tentang teks yang berjudul Urang Kanekes si suku Baduy. Ya, coba kita sekarang baca bersama-sama. Banten merupakan provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Nah, dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtung dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikuirisik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka penganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Penamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca bersama-sama teks yang berjudul Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, kita lanjut. Nah, dari wacana tersebut, coba sekarang kita tentukan pikiran atau pokok pikiran paragraf ya. Misalkan Bapak kasih contoh
seperti pembelajaran sebelumnya, anak-anak disuruh mencari pokok pikiran paragraf. Misalkan paragraf pertama, pokok pikirannya yang mana? Nah, sekarang biasanya pokok pikiran paragraf itu berada di awal paragraf. Nah, seperti paragraf pertama, Banten merupakan provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Nah, itulah pokok pikiran paragraf pertama, ya. Jadi, caranya mencari pokok pikiran paragraf, anak-anak bisa membaca setiap paragraf. Biasanya pokok pikirannya itu berada di awal paragraf, di terakhir atau di tengah-tengah paragraf. Ya, anak bisa kan melanjutkan? Silakan anak-anak cari sekarang pokok pikiran paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Nah, lanjut anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa suku Baduy luar ini sudah mengenal alat elektronik, ya, alat elektronik seperti alatan sehari-hari seperti lampu, apalagi kulkas, TV itu sudah dikenal oleh suku Baduy luar. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, semua alat-alat elektronik itu bisa menyala karena adanya listrik. Ya, sekarang kita lanjut menjelaskan salah satu gaya, yaitu gaya listrik dan dalam kegunaannya sehari-hari. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ya. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Nah, sebaliknya, jika dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, itu penjelasan tentang gaya listrik. Di bukunya sudah dijelaskan juga, halaman 54, ya, anak-anak bisa baca di sana. Nah, sekarang lanjutkan ke listrik statis. Apa itu listrik statis? Nah, listrik statis itu adalah muatan listrik pada suatu benda yang mengalir. Nah, misalkan di buku halaman 53, anak-anak diajak untuk melakukan percobaan. Misalkan disiapkan penggaris, kertas kecil dipotong-potong, yang diletakkan di atas meja, terus lalu didekatkan ke penggarisnya, didekatkan ke potong-potongan kertas tersebut. Apa yang terjadi? Nah, ternyata kertas kecil itu didapat ditarik oleh penggaris. Itu merupakan salah satu contoh listrik statis. Ya. Nah, selanjutnya listrik dinamis. Listrik dinamis listrik yang bermuatan listrik yang dapat bergerak. Misalkan listrik yang sehari-hari kita gunakan di rumah. Ya, itu merupakan contoh listrik dinamis. Nah, anak-anak, demikian dulu pengantar pembelajaran di tema 7, subtema 2 di pembelajaran 1, ya. Jadi sebentar tugasnya atau materi lainnya Bapak share di grup WA, ya. Semoga anak-anak mengerti. Jika nanti ada yang belum jelas, silakan kita diskusikan di grup WA kelas, ya. Demikian pengantar pembelajaran untuk hari ini. Bapak tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.